Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini diberikan Allah kita sehat walafiat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ara kenapa Ara? Sakit. Yuk kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Ara cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari sama-sama berdoa. Pimpin sama Aka berdoa. Biar belajarnya semangat, yuk perhatikan baik-baik. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Nah, perhatikan baik-baik. Hari ini kita belajar pedoman proyek profil belajar Pancasila dan profil belajar rahmatan lil alamin. Di sini ada P5 PPRA. Perhatikan baik-baik ke depan. Semuanya perhatikan baik-baik. Kita belajar hari ini gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini kita belajar gaya hidup berkelanjutan dengan tema cerdik mengolah sampah plastik. Nah, tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, apa itu sampah? Nah, sampah adalah kotoran, barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kita belajar P5 dan PPRA. Belajar rahmatan lil alamin dengan ta'adud, qudwah, muwafah, tasawuf, tawazun. Nah, dan belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan, global, bergotong royong, hidup mandiri. Sampah terbagi dua, ada sampah organik, ada sampah non organik. Apa itu sampah organik? Yaitu sampah bekas makanan, bekas sayur-sayuran, daun-daunan. Itu disebut sampah organik. Yang disebut sampah non organik, apa itu? Kertas, sampah plastik, apa lagi? Bekas botol, kardus, apa lagi? Kaleng-kaleng bekas. Nah, itu disebut sampah non organik yang tidak mudah hancur itu. Nah, next, kembali lihat pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari sesuatu proses produksi baik industri maupun domestik. Sampah rumah tangga, yang disebut sampah rumah tangga itu apa? Perhatikan baik-baik. Nah, di sini Indonesia darurat sampah plastik. Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Kenapa? Jadi kebanyakan orang Indonesia membuang sampah itu ke sungai. Dari sungai terus mengalir langsung ke laut. Nah, disitulah ikan-ikan itu pada makan plastik. Nah, itu kan. Terus, sifat sampah plastik
waktu yang lama. Proses pengolahannya waktu yang lama kalau sampah plastik. Pengolahannya menimbulkan toksin dan bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker. Kalau kebanyakan menimbulkan penyakit kanker. Next, kembali. Nah, di sini sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksin dan bersifat karsinogenik, zat yang penyebab kanker. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, kalau sampah non organik, kalau kita olah bisa jadi bermanfaat. Contoh, kita mengolah sampah organik, non organik dari bekas botol, bisa menghasilkan apa? Kalau dari bekas botol, bisa menghasilkan tempat pensil. Pemilihan sampah organik, bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, barang-barang yang mudah hancur. Apa aja yang mudah hancur? Bekas makanan, sisa makanan, apa lagi? Tulang, apa lagi? Sayur-sayuran yang berbuah, apa lagi? Bekas buah-buahan. Nah, itu yang disebut sampah organik. Nah, itu sampah organik itu sampah yang bisa diolah, didaur ulang. Jadi diolah supaya bisa bermanfaat. Untuk apa sampah organik? Untuk menjadi pupuk. Nah, paham ya? Nah, sekali lagi ya, yang disebut sampah non organik, bahan-bahannya yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya apa? Bekas kaleng, apa lagi? Botol plastik, bekas jajanan kalian itu disebut plastik, kertas, kardus, itu semua disebut non organik. Next. Nah, sini kamu harus bisa memilih mana sampah organik, mana sampah non organik. Berarti sampah yang dapat dijadikan pupuk, kompos, dan pakan ternak seperti sisa makanan, sisa dapur, dan tanaman disebut apa? Sampah organik. Nah, sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang seperti kertas, kaleng, gelas, kardus, dan botol plastik itu disebut non organik. Dan itu bisa didaur ulang, bisa diolah, bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bermanfaat. Yuk, kembali. Lanjut. Sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti styrofoam. Terus apa lagi? Bekas pembalut tidak bisa didaur ulang. Puntung rokok itu tidak bisa didaur ulang. Dan tisu bekas, nah itu bisa hancur. Jadi tidak bisa didaur ulang seperti bekas botol. Nah, sampah yang mengandung bahan berbahaya, sampah apa aja? Coba lihat ke depan. Elektronik, bekas TV, lampu, bekas batu, baterai yang tidak dipakai. Nah, itu mah sampah yang mengandung bahaya, mengandung racun. Ya, lanjut, next. Nah, sampah organik. Nah, sampah organik itu yaitu sampah sisa makanan, sisa dapur, dan tanaman dapat dijadikan pupuk kompos. Bisa dijadikan untuk pupuk tanaman. Seperti kalau kita menanam cabai, menanam sayur-sayuran, berarti pakai sampah kompos. Lanjut, sampah organik, non organik di sini sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, seperti botol aqua, apalagi sedotan, bekas minuman, nah itu bisa dimanfaatkan. Sampah yang residu, yang sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti styrofoam tidak bisa. Bekas pampers, pembalut, puntung rokok, dan bekas tisu itu tidak bisa didaur ulang. Lanjut, lihat lagi ke depan. Nah, di sini
ada kaleng. Kok dari sampah organik dari sayuran bisa jadi pupuk kompos, dan dari bekas tisu bisa jadi apa itu? Bekas tisu jadi sapu tangan. Lanjut. Nah, ini sampah yang bisa dimanfaatkan, bisa didaur ulang. Dari apa itu? Dari bekas botol minuman dan bekas sedotannya bisa kita manfaatkan menjadi apa nih? Lihat ada apa? Wadah pensil. Wadah apa lagi? Kalau di kamar mandi boleh dipakai apa? Untuk odol, untuk sikat gigi, yang boleh dimanfaatkan. Yaitu sampah non organik yang bisa didaur ulang menjadi manfaat, menjadi barang bekas yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Belajar terusan paham? Paham itu? Nah, siap. Sekarang ibu dibagi dua untuk tugas kalian, kelompok A sama kelompok B. Nanti kalian bisa memilah dan memilih mana sampah organik, mana sampah non organik. Nah, siapa perwakilan dari kelompok A? Depan. Kakak. Dari kelompok B, silakan. Jadi nanti kalian bisa memilih mana sampah organik, mana sampah non organik. Nah, siap. Silakan kalian pilih mana sampah organik, mana sampah non organik. Kelompok A dulu. Kakak, silakan pilih. Kalau organik kemana masuknya, kalau non organik kemana? Ya, terus. Nah, pintar. Bagus. Nah, kelompok B silakan. Mana sampah organik, mana sampah non organik. Silakan. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, sekarang kita belajar membuat sampah yang bisa didaur ulang menjadi yang bermanfaat. Yuk, silakan. Di depan kalian sudah ibu siapkan alat-alatnya. Sampah yang sudah dibuang sekarang bisa kalian kreasikan, dijadikan barang yang bermanfaat dari barang bekas. Silakan. Kelompok A silakan kerjakan. Kelompok B juga sama. Silakan kalian kerjakan sampah yang sudah dibuang yang bisa dimanfaatkan, bisa didaur ulang, bisa menjadi manfaat. Silakan kalian bikin silakan kalian bikin hasil karya yang bisa bermanfaat dari botol bekas minuman. Silakan kalian kerjakan. Boleh kerja kelompok, boleh bareng-bareng kerjakan. Barang bekas bisa dimanfaatkan dari botol. Sudah selesai belum? Mana masih kelompok A? Oh iya, pintar. Tangan dulu. Itu apa namanya? Wadah pensil yang bisa dimanfaatkan untuk wadah pensil. Apalagi? Penghapus, alat tulis. Mana hasil karya dari kelompok B? Angkat dia, pintar. Tangan dulu. Pintar. Ini dari sedotan sama bekas botol minuman. Untuk apa ini gunanya? Untuk pensil dan apa ini? Penghapus boleh, alat-alat tulis boleh di situ disimpannya. Tepuk tangan dulu. Baiklah, hari ini pembelajaran Ibu rasa cukup.
Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jadi sekali lagi kita bisa mengolah dari barang bekas. Nah, tadi apa tadi sampah? Ada sampah organik, ada sampah non organik. Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Nanti minggu depan Ibu lanjut kembali. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Apa sayang? Udah paham yang Ibu tadi sampaikan? Nah, kalian bisa mengolahnya sampah organik jadi barang yang bermanfaat. Mungkin hanya itu ya pembelajaran ini. Bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menyiapkan? Aku. Silakan.